Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil atau minor detail pada episode 76 Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Jari. Ya, di scene pembuka, jika kalian melihat dua jari, itu sebenarnya adalah milik Levi, bukan Seke. Dan kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, jari ini Levi gunakan saat ia menarik pedangnya untuk menebas Seke, sebelum akhirnya Seke nekat ledakin diri bersama tombak petir. Ya, di sana jika di zoom ada dua jari yang masuk kan? Nah, itulah jari Levi yang ikut terpotong saat ledakan. Dan sedikit spoiler, beginilah tangan Levi ketika kehilangan dua jari. 2. Pembentukan ulang tubuh Seke. Nah, tahukah kalian ketika Seke berada di dalam dunia Path, yaitu dibentuk ulang oleh gadis di sana. Anggap saja kalian kenal lah dia siapa. Tapi yang mau kami bahas adalah tubuh Seke yang terselimuti pasir atau tanah itu merupakan bagian tubuh yang hancur terkena ledakan tombak petir. Sedangkan dari dada sampai ke kepala itu adalah bagian tubuh yang selamat. Dan dari sini apakah kalian menyadari sesuatu? Yaps, anunya Seke kemungkinan besar tidak dibuat. Kenapa? Karena ini sesuai ideologi Seke di awal juga. Ia ingin menjalankan rencana eutanasianya atau rencana agar kaum Eldia tak bisa memiliki keturunan. Yang artinya ini adalah contoh awalnya. Ya, benar sekali. Seke tak perlu anunya jika punya rencana seperti ini. Karena toh fungsinya apa juga. Bisa dibilang ini juga karma bagi dirinya sendiri. Jadi jangan heran ketika Yegeris dan bahkan Hanji melihat Seke dalam keadaan tanpa busana. Sebenarnya mereka mungkin heran lihat Seke tak mempunyai apapun di antara kakinya. Dan Seke juga sepertinya tidak peduli tentang hal ini. 3. Rainer turun. Nah, ketika Rainer turun pertama kali ke Paradis dalam rangka menghadapi Eren, di sana Rainer memperlihatkan tangannya yang sudah ia gores dengan tanda sebelum berubah menjadi armor Titan. Tanda di tangan Rainer sebenarnya sangat mirip dengan Eren saat melakukan penyerangan di Liberio. Yang artinya Rainer dengan secara sengaja menunjukkan tangannya bahwa ia juga melakukan hal yang sama pada Eren dan ingin balas dendam. 4. Gabi. Ya, walaupun sekilas Gabi melakukan pose ikonik Pig yang dulu sempat heboh. 5. Tukang parkir Titan. Ya, sadar atau tidak dalam anime ini tukang parkir motor dan mobil memang tidak ada. Tapi adanya tukang parkir Titan yang saat itu sedang mengarahkan core Titan. 6. Pangkat Magat. Nah, di sini sebenarnya Theo Magat itu sudah naik pangkat dari komandan ke jenderal. Ini dibuktikan ketika ia berulang kali dipanggil komandan oleh Gabi dan bahkan oleh Pig itu sendiri. Tapi Magat selalu mengatakan dia adalah jenderal. Ada kemungkinan kenaikan pangkat Magat tak diketahui Gabi karena berada di Paradis dan juga Pig yang sebelumnya cukup lama menyusup ke Paradis. Tapi apa bedanya komandan dan jenderal? Ya, intinya Magat saat ini merupakan orang yang memimpin pasukan Marley ke Paradis, alias memiliki otoritas tertinggi saat ini. 7. Rainer selalu menjadi samsak Eren. Nah, sadar atau tidak, entah kenapa ketika Eren melawan Rainer, Rainer selalu kalah melawan Eren. Dimulai dari pertempuran pertama mereka di season 2, Eren berhasil mengalahkan Rainer dan hampir membuatnya hancur, jika saja Colossal Titan tak ikut campur. Lalu di season 3, Eren lagi-lagi menghancurkan pertahanan kuat Rainer dan berhasil membuatnya kewalahan. Ditambah pada season final part 1 pada penyerangan Liberio, Rainer lagi-lagi dibuat kalah oleh Eren yang memukulnya dengan keras. Dan terjadi lagi di season final ini di mana Eren lagi-lagi menang telak jika saja Jauh Titan dan Core Titan tidak ikut campur. Yang artinya walaupun Rainer dikatakan anak emas, tapi MC atau Eren Yeager lah yang masih memiliki kekuatan terkuat. 8. Meriam anti-Titan. Nah, alat yang digunakan Core Titan untuk menembak Eren. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa nggak dibawa saat di season 3 melawan pasukan pengintai dan sejak dulu saja. Jawabannya karena meriam anti-Titan ini ternyata dibeli dari Timur Tengah. Yang dimana kita tahu teknologi Timur Tengah lebih maju soal mengalahkan Titan. Terbukti dulunya mereka mempunyai meriam yang sama digunakan dalam kereta api maupun di kapal mereka sendiri. 9. Tembakan kedua. Nah, tahukah kamu ketika Eren terkena tembakan kedua dari meriam anti-Titan, sebenarnya matanya itu copot sebelah. Itu bisa kalian lihat di manga.
Namun di animenya hal tersebut disensor biar tidak terlalu mengerikan. 10. Detail rencana Armin. Nah, saat Armin berbicara dengan sangat bijak dan masih yakin pada Eren, ia menjelaskan bahwa Paradis akan terlindungi selama 50 tahun dan percaya pada Eren, bahwa ia hanya cukup memperlihatkan rambling saja atau gertakan. Namun itu tak detail pada animenya. Dan kalau di manganya jelas di sana bahwa maksud Armin cukup Wall Titan di distrik Shiganshina saja untuk membuat Marley ketar-ketir dan mendapatkan teori ancaman, dan Paradis bisa aman selama 50 tahun ke depan. 11. Adegan tambahan. Nah, tahukah kamu saat pasukan Marley dan Paradis sedang berperang, adegan mencekik, menusuk mayat di sepanjang jalan dan lemparan bom sebenarnya tidak ada di manganya. Mungkin ini dimaksudkan agar kita tahu bahwa perang itu kejam dan mengerikan. Oke, udah. Itu saja beberapa detail yang bisa kami temukan pada episode kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.